Assalamualaikum semuanya. Pada bingung? Semuanya, selamat datang di podcast bersama Sajak Sirama. Kali ini kita bukan nge-podcast loh, tapi webinar podcast. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar dong ya nungguin webinar ini. By the way, webinar ini adalah webinar pertama yang diselenggarakan oleh podcast Sajak Sirama. Adapun tema hari ini adalah cuap-cuap cuan bareng Sajak Sirama, berkarya dengan suara melalui podcast. Sebelum kita mulai, boleh dong ya kita kenalan dulu. Nama saya Rahma Syazura. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, daerah asal Kota Langsa, Provinsi Aceh. Nah teman-teman, ada info menarik loh di akhir sesi, dengerin sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk dengan pemateri. Nama, Ananda Feloni, tempat tanggal lahir, Pakengon, Aceh, 5 November 1998, status mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Hukum Pidana Islam. Nah, prestasi apa sih yang pernah Kak Nanda raih? Juara 3 podcast tingkat nasional dengan tema Surviving Corona ala gue, yang diselenggarakan oleh kbr.id di Jakarta pada September 2020. Masuk 25 besar finalis podcast tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Perum PFN dengan tema Peran Pemuda dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Dan pada saat itu, beliau berkolaborasi loh dengan saya. Acara tersebut diselenggarakan pada Oktober 2020. Dan baru-baru ini, Kak Nanda juara 2 podcast tingkat nasional Posignal 2020 yang diselenggarakan oleh BEM FIP UM Malang, November 2020. Oke, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya. Apa sih yang akan dibahas di sini? Sebenarnya apa sih podcast itu? Bagaimana cara membuat podcast? Kemudian alat apa saja yang digunakan? Atau mungkin teman-teman masih ada yang belum percaya diri nih untuk memulai podcast. Tenang saja teman-teman, semua keresahan teman-teman bakal dikupas tuntas oleh pemateri kita yang luar biasa. Langsung saja kita hadirkan pemateri webinar podcast Cuap-Cuap Cuan bareng Sajak Sirama, berkarya dengan suara melalui podcast. Kepada pemateri Ananda Feloni, saya persilahkan. Sebelum lanjut, mari saksikan video berikut ini. You started a podcast because you had an idea, not so you could focus on storage limits, monthly payments, and technical barriers. So, make the switch to Anchor. Making the switch is easy and seamless. For your listeners, it'll be like nothing happened. You won't lose any subscribers and there's no downtime. Simply share your podcast's RSS feed, sign up, and import your episodes with a single click. Once episodes are imported, redirect your RSS feed from your old host. We'll guide you through exactly how to help you on your way. Then Anchor can distribute your show to additional podcasting platforms, helping you reach new listeners automatically. You can even set up monetization no matter your audience size. And that's it. You'll also get access to exclusive demographic information and episode drop-offs for your Spotify listeners. Put that time and money back into. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang peserta webinar dari seluruh penjuru di Indonesia. Hari ini kita webinar pertama dan perdana di podcast Sajak Sirama. Temanya sangat menarik nih teman-teman. Adalah temanya Cuap-Cuap Cuan bareng Sajak Sirama, berkarya dengan suara melalui podcast. Oke. Di sini mau tanya nih, apa playlist podcast favorit kalian? Pastinya banyak ya teman-teman podcast di luar sana. Ada Rapot, ada Magna Talks, dan lain-lain. Dan yang paling saya senangi dan podcast saya sendiri adalah podcast Sajak Sirama. Nah, pijakan awal sebelum webinar kita mulai adalah tentunya kita berdoa dulu. Semoga webinar kita berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, dan pastinya bermanfaat. Dan niat yang lurus ya teman-teman, niatnya ini untuk belajar, untuk menambah ilmu lagi. Dan kosongkan isi gelas kita, karena kalau kepenuhan ya ilmunya nggak akan terbuang sia-sia. Dan antusias.
apapun yang pertanyaan yang masih unek-unek, silahkan nanti ditanyakan aja. Nah, faktor utama dalam membuat konten positif adalah yang pertama, penggunaan internet di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat nih. Ada sekitar 196,71 juta, diperkirakan 73,7% dari seluruh warga negara Indonesia. Banyak sekali ya teman-teman. Dan saking banyaknya nih, tantangan juga semakin besar. Penyebaran hoax, terpapar hoax juga semakin banyak. Dan konten asusila juga bertebaran di mana-mana. Dan media informasi. Podcast adalah media informasi. Nah, bagaimana kita buat? Tunggu aja, kita akan bahas. Dan literasi digital Indonesia semakin berkembang pesat. Dan mari kita buat konten positif, salah satunya adalah dengan podcast. Jadi, apa sih yang kita bahas pada kesempatan hari ini? Yang pertama adalah apa itu podcast? Mengapa memilih podcast? Bagaimana cara membuat podcast? Di mana tempat yang baik kita rekaman? Siapa target podcast kamu? Sampai, ini yang paling menarik nih, cara monetisasi podcast versi Sajak Sirama. Kita masuk aja pembahasan yang pertama, apa itu podcast? Teman-teman sudah biasa nih pasti dengar podcast, mau dari platform YouTube, Spotify, dan lain-lain. Nah, podcast itu dalam bahasa Indonesia adalah siniar, disebut dengan siniar. Dan kata asal podcast itu adalah iPod plus broadcasting. Dan podcast sering disebut dengan siaran radio online. Selanjutnya, mengapa sih kita memilih podcast sebagai konten yang positif nih? Yang pertama adalah podcast itu bersifat audio. Jadi tidak semua orang mau tampil di hadapan publik. Sama seperti saya juga tidak nyaman, namun karena hari ini adalah webinar dan harus memberikan pembelajaran ataupun pengalaman saya, harus siap. Selanjutnya adalah mudah diakses. Jadi teman-teman mau buka di mana aja, banyak sih platform yang mengarahkan kita ke podcast. Salah satunya adalah Spotify. Dan Theater of Mind. Tanpa kita lihat orangnya yang ngomong, teman-teman udah bisa menggambarkan. Seperti misalnya storytelling, misalnya dia membuka pintu, itu teman-teman udah bisa menggambarkan bagaimana dia membuka pintu. Jadi lebih imajinatif. Bisa didengarkan kapan saja dan lebih personal. Nah, selanjutnya. Bagaimana sih cara membuat podcast? Podcast itu buatnya simple banget kalau teman-teman tahu. Hanya bermodal gadget kamu aja. Dan alat yang dibutuhkan adalah handphone kamu, gadget atau handphone, plus headset. Ya, semua kalau beli HP pasti akan ada itu headset berdampingan ya. Dan aplikasi podcast. Apa aja aplikasi podcast? Yaitu ada Anchor dan Spotify. Nah, Anchor ini adalah informasi kepada teman-teman, adalah hosting. Jadi, bila teman-teman mau masuk ke Spotify, harus punya Anchor ini. Selanjutnya, nah persiapan sebelum kamu merekam podcast adalah pertama tentunya menentukan format podcast. Di sini saya akan memberikan 3 format podcast yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah bentuk monolog. Jadi teman-teman buat podcast bisa sendiri nih, ngomong sendiri, ataupun pembahasannya tuh lebih personal. Dan ada yang tipe yang kedua adalah konversional, adalah interview. Jadi teman-teman bisa ngundang teman kuliahnya, dosen untuk ngobrolin satu topik gitu. Dan yang terakhir adalah storytelling. Storytelling itu menceritakan, kita bercerita sendiri, storytelling tentang apa aja. Dan podcast yang storytelling adalah podcastnya Mr. Popo, Do You See What I See? Pernah dengar nggak teman-teman? Itu podcast yang genrenya horor. Selanjutnya menentukan genre podcast kamu. Jadi buat podcast yang positif itu sesuai dengan yang kamu kuasai. Kamu hobi ngelawak, misalnya mengelawak, bisa komedi ataupun lebih ke motivasi bisa. Dan menentukan target pendengar ini dibahas selanjutnya, menentukan suara podcast kamu. Ada yang bilang, "Kak, aku nggak pede dengan suara aku nih," gitu. Ya,
cintailah dulu suara kita ya. Bagaimana kita mau speak up tapi kita malu mendengarkan suara kita. Jadi teman-teman yang punya suara yang mungkin unik ya, suara kita tuh unik, nggak ada yang lucu ataupun apa nih aneh, tidak, tapi suara kita tuh unik. Selanjutnya, di mana sih tempat perekaman yang baik dan benar? Kira-kira teman-teman kalau merekam itu di mana? Ada yang merekam di jalanan ataupun di tempat yang bising, itu bisa nggak? Ya, kita jelaskan. Dan ruangan yang baik dan benar untuk merekam adalah ruangan yang tertutup dan berukuran kecil untuk menghindari suara yang bising. Nah, saya pribadi adalah berekamnya itu bisa di dalam mobil. Karena tempatnya, space-nya itu kecil. Selanjutnya, hindari ruangan yang kosong. Jadi teman-teman, jika mau merekam tuh, hindari ruangan yang kosong. Karena suara kita akan memantulkan. Jadi terdapat gema-gema yang bagi saya itu akan memberikan hal yang tidak enak didengar. Dan jangan rekam di dalam kamar mandi ya, teman-teman. Selanjutnya, jauh dari alat elektronik seperti AC, kulkas, itu akan memberikan suara yang aneh. Maksudnya kalau misalnya direkam tuh ada suara tit, itu nggak enak didengar. Jadi jauhkan dari alat-alat elektronik. Dan berapa sih durasi ideal yang bagus untuk merekam podcast? Bagi saya, mendengar podcast itu biasanya banyak dari kita adalah 10 sampai 20 menit. Itu idealnya. Tapi boleh lebih, boleh. Jadi sesuai dengan porsi kamu aja. Selanjutnya, siapa sih target mendengar podcast? Nah, saat ini, karena penggunaan internet yang semakin hari semakin meningkat, dan pendengarnya itu rata-rata dari generasi Z, generasi milenial. Dan pastinya, konten yang akan kamu buat, genre yang akan kamu buat, itu bersinambungan dengan orang yang mau dengar nih. Jadi menentukannya itu hampir 70% nih orang tahu apa itu podcast dan pernah memutar podcast 6 bulan terakhir ini karena ya bagi saya pandemi ini membuat orang intensitasnya semakin besar dengan internet. Dan usia rata-rata yang mendengarkan podcast itu berusia 20 sampai 25 tahun. Itu sebanyak 42%. Wah, banyak sekali ya. Generasi milenial semua ini. Dan usia yang 26 sampai 29 tahun itu 25,52%. Dan usia 30 sampai 35 itu 15. Jadi lebih banyak yang generasi milenialsnya. Jadi sesuaikan aja dengan konten yang kamu buat, genre yang kamu buat. Selanjutnya, ini dia. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Bagaimana sih cara monetisasi podcast? Ini versi saya ya. Karena memang monetisasi itu bagaimana bisa kamu cuap-cuap, kamu ngomong-ngomong dapat cuan. Teman-teman tahu nggak cuan itu apa? Itu bahasa yang saat ini lagi dipakai oleh generasi muda. Cuan itu adalah uang. Jadi ngomong-ngomong dapat uang. Ya bagaimana? Nah, versi saya, monetisasi itu tidak selalu tentang uang. Jadi monetisasi itu tidak selalu tentang uang. Tentang apa aja? Bisa personal branding. Jadi ketika kamu buat podcast, kamu itu personal branding. Berarti kamu membranding diri kamu di hadapan publik. Bagaimana orang melihat kamu. Bagaimana tanggapan orang melihat kamu. Jadi bukan tentang uang, tapi bagaimana kamu bisa menampilkan diri kamu di hadapan. Jadi menjadi podcaster yang handal. Yang kedua adalah professional portfolio. Jadi ketika kita mungkin lagi wawancara atau lagi mencari pekerjaan gitu kan ada diminta portofolio kita. Jadi podcast ini bisa kamu terapin, maksudnya kamu masukkan itu menjadi acuan orang yang melihat kamu, ternyata dia podcaster loh. Berarti ini public speaking-nya jago gitu. Selanjutnya adalah resume kamu. Nah, di mana ini bagian umum ya, di mana podcaster dapat cuan? Yang pertama adalah 54% dari sponsorship atau iklan. Namun kalau di Aceh sendiri ya belum ada. Namun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya itu sponsorship-nya udah lumayan bagus. Dan untuk kalian yang di daerah sana itu maksimalin ya.
di daerah kota yang lebih besar. Yang kedua adalah 42% konten premium atau berbayar. Jadi kalau di Spotify itu ada namanya Spotify Premium. Jadi ketika podcast kamu naik di sana, itu bakalan dapat uang dari sana. Dan yang ketiga, 35% dapat dari koneksi bisnis dari podcast, 16% itu menjual kelas online lewat podcast. Jadi saya belajar podcast itu juga dari podcast Siberkreasi. Jadi ilmunya yang saya share kepada teman-teman ini dari podcast Siberkreasi. Dan 15% itu diundang jadi pembicara karena podcast. Jadi ini kamu diundang dan dari situ kamu dapat cuan. 14%-nya jualan merchandise podcast. Jadi ketika kamu ada nih, misalnya jual kaos, logonya logo podcast kamu, jualan yang unik-unik, itu bisa dapat cuan di sana. Ya. Ada yang tanya nih, podcast Sajak Sirama dapat cuan dari mana? Ya. Karena kan sesuai dengan tema kita nih. Nah, alhamdulillah Sajak Sirama dapat cuan dari lomba podcast. Alhamdulillah nih, karena pandemi ini tidak bisa jumpa langsung, bertatapan langsung, jadi banyak dari instansi mengadakan lomba, terutama ada lomba podcast. Jadi ketika lomba itu ya udah ikut aja, sesuai dengan kita belajar podcastnya, udah tahu nih cara perekamannya bagaimana, format kamu bagaimana. Jadi ketika kamu ada lomba, ya udah ikut aja, dan mudah-mudahan menang. Dan alhamdulillah dari sekian banyak lomba, podcast Sirama akhirnya menang di lomba yang diadakan KBRI di Jakarta. Judulnya ini menarik, Surviving Corona ala gue. Jadi Nanda sendiri bercerita sebanyak 20 menit, menceritakan bagaimana kamu bisa bertahan di tengah pandemi. Jadi itu ngomong monolog aja. Dan sesuai dengan panitia, pesertanya 200 peserta, diseleksi lagi jadi 147 peserta, dan diseleksi lagi menjadi 7 peserta. Dan alhamdulillah Sajak Sirama dapat juara ketiga. Ya, jadilah the next podcaster. Jadi, ketika kamu pengen disebut podcaster, kamu harus rilis podcast kamu, apapun bentuk formatnya, apapun genrenya, ketika kamu sudah mau mempublishnya di Anchor atau Spotify, kamu sudah bisa layak untuk dikatakan podcaster. Dan konten podcast itu harus memenuhi syarat juga, harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong aja tanpa rujukan. Jadi ketika kamu buat ada rujukannya. Jadi kita tidak salah memberikan informasi kepada orang-orang. Selanjutnya berkualitas. Jadi buat konten itu disukai dan dikuasai. Teman-teman ini punya bakat di mana? Misalnya di musik, buat podcast musik boleh, ceritain tentang musik. Atau yang suka bola juga bisa ceritain tentang bola. Jadi yang kamu sukai dan kamu kuasai. Jadi ketika kita ngomong tanpa kita kuasai itu kan jadinya tidak sampai ke pendengar. Selanjutnya harus konten yang positif. Apapun itu, entah pengalaman kamu, yang kamu share. Dan Sajak Sirama itu formatnya tuh campur-campur. Kadang ada segmen-segmen yang tertentu. Seperti segmen oksigen itu harus ngundang orang. Segmennya itu temanya menampilkan diri tanpa harus dilihat, bermanfaat tanpa harus dilihat. Itu yang harus mengundang orang dan memberikan motivasinya kepada teman-teman. Ada juga yang monolog seperti membicarakan perkembangan diri ataupun evolusi diri, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, saran saya adalah lakukan yang terbaik, jangan harap yang baik. Ketika kamu melakukan podcast, melakukan apapun, konten apapun yang kamu geluti, lakukan yang terbaik, tapi jangan harap yang terbaik. Cuan hanya bonus, konten harus bagus. Pengalaman saya juga, mengapa saya buat podcast, karena saya ingin belajar public speaking. Dan podcast adalah alat untuk saya berekspresi. Saya mengutarakan apa yang saya ingin katakan. Saya ingin bebas untuk mengatakan apapun, tapi dengan rujukannya ada dan tidak asal ngomong.
Jadi bukan yang penting ngomong, tapi ngomongin yang penting. Itu perkataan Kak Sarah Neriza, seorang podcaster juga, panutan saya juga, bagaimana beliau memberikan edukasi, bagaimana sih kita bisa berpublic speaking yang bagus. Dan yang penting bukan hanya sekedar ngomong, tapi ngomongin yang penting. Sesuai dengan apa yang kamu kuasai dan apa yang kamu sukai. Nah, sekarang ada challenge berhadiah buat teman-teman semua yang menyaksikan webinar ini. Yang pertama adalah buat trailer podcast kamu sekreatif mungkin di feed Instagram, durasinya hanya 1 menit. Jadi teman-teman boleh buat perkenalan, nama teman-teman, di mana teman-teman tinggal, apa hobinya, segala macam tentang teman-teman bisa diceritakan di trailer ini. Dan langsung aja tag Instagram Sajak Sirama dan Feloni Ananda, sertakan hashtag Pejuang Podcast dan Kita Bisa. 3 pemenang mendapatkan pulsa 20.000 dari Sajak Sirama.